warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Masterclass Puncak Kedaulatan Intelektual. Hari ini kita tidak hanya belajar, tetapi kita akan melakukan penelitian lapangan fisik dan inquiry filosofis ke dalam jiwa peradaban Banten. Lupakan ringkasan biasa, karena ini adalah naskah akademik bersuara yang akan membedah epistemologi, ontologi, koeksiologi, metodologi, dan implikasi pedagogis kajian kebantenan. Video ini adalah bentuk pertanggungjawaban akademik paling eksplisit dan komprehensif bagi saya pribadi yang disusun oleh saya, yaitu Anini Sintarahayu dengan NIM A4121240007, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Kampus Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025. Mata kuliah yaitu Kajian Kebantenan. Saya pribadi haturkan respect dan penghargaan akademis tertinggi kepada dosen pengampu yang sangat saya hormati, yaitu Ibu Sri Purwatiningsih MPD, atas tantangan yang mendorong batas-batas keilmuan dan analisis kritis bagi saya pribadi. Oke, fix, kita langsung aja ya teman-teman, kita akan zoom ke yang pertama, yaitu epistemologi kritis, yaitu basis keilmuan otonom, trivial, model budaya, dan ruang lingkup, 4 pilar analisis fungsional struktural. Dan yang kedua yaitu periodisasi historis, yaitu mengenai analisis diskontinuous politik dan munculnya kepemimpinan kultural kiai sebagai transmisi otoritas kultural. Dan yang ketiga yaitu etilinguistik dan estetika, dan yaitu mengenai analisis diferensial fonologis fungsi pegon sebagai inovasi pedagogi dan semiotika seni. Yang keempat yaitu eksiologi kearifan lokal, mengenai Baduy sebagai model ekonomi moral dan etinsesis hegemoni kapitalisme. Dan yang keempat yaitu analisis naratif sastra lisan, mengenai nilai anti-feudalisme dan kritik sosial tersembunyi, yaitu hidden transcript dalam folklore. Ini konten super durasi yang paling mencakup semua angle ya teman-teman. Teman-teman wajib bookmark setiap menit, siapkan mental. Ini adalah sesi kuliah paling intens. Mari kita gaspol bedah bab pertama, yaitu fondasi keilmuan kajian kebantenan. Kira-kira apa aja ya pertanyaan yang paling spesifik dan detail terkait 5 soal pertanyaan itu? Mari kita mulai. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kajian kebantenan dan ruang lingkupnya. Langsung aja kita buka bab 1, yaitu definisi. Ini adalah fondasi ya teman-teman, karena kajian kebantenan itu adalah ilmu otonom. Secara epistemologis, kita menggunakan metode empiris rasional untuk memperoleh pengetahuan holistik dan koheren tentang kebantenan. Secara ontologis, objeknya adalah realitas total Banten sebagai kesatuan ruang, waktu, nilai, dan agensi masyarakatnya. Ini adalah studi tentang transmisi identitas kultural otentik Banten yang menolak generalisasi sepihak. Definisi operasional kritisnya yaitu mungkin bisa disebut dengan trivial model budaya, yaitu kajian kebantenan meneliti artefak, lebih spesifiknya ke Masjid Banten Lama, manifestnya ke Pikuku Baduy, Islam Syafi'i, dan sosial paknya ke rereongan jaringan ulama. Fokusnya memahami sinkretisme dinamisme yang memungkinkan Banten berinteraksi global tanpa kehilangan core identitas. Yaitu kita selanjutnya ke basis teori kritis, yaitu mengenai mendalam metodologi. Selain teori akulturasi, budaya, dan resistensi kultural, kita pakai teori jaringan sosial atau Grandfather untuk memetakan kekuatan weak ties pedagang dan strong ties ulama, serta teori ekonomi moral atau bisa disebut dengan Scott untuk memahami rereongan.
Selanjutnya kita zoom ke ruang lingkup, yaitu ada 4 pilar analisis fungsional struktural. Yang pertama yaitu pilar geopolitik dan ekonomi, atau bisa disebut dengan analisis world system teori dan komparasi. Membahas mengenai Banten di abad ke-16 adalah core dari world system perdagangan, salah satunya yaitu berfokus ke perdagangan lada. Selat Sunda adalah Kok Point atau strategis global. Kajiannya mencakup analisis komoditas lada. Nah, kita lebih ke analisis pertanyaan. Nah, dari mana, bagaimana, dan eksplorasinya dari mana? Dan mengapa kebijakan perdagangan bebas Sultan Ageng menjadi ancaman langsung bagi merkantilisme VOC? Analogi historisnya yaitu Banten adalah Singapura kuno. Jadi kita ke zoom selanjutnya yaitu pilar sosiologi agama, atau bisa disebut dengan filosofi akulturasi dan strukturalnya. Mengenai analisis bagaimana Islam mazhab Syafi'i yang kental bisa bersanding dengan tradisi Sunda kuno. Kiai berperan sebagai cultural broker dan gatekeeper pengetahuan, mengintegrasikan nilai Islam ke dalam sistem adat. Fenomena zarah kubro kita sering dilihat ya, teman-teman sering melihat juga ke Banten, yaitu seperti zarah ke Makkah Syekh Nawawi Al-Batani. Adalah bukti konservatisme adaptif yang menguatkan social cohesion. Yang selanjutnya kita ke pilar linguistik atau filosofis, atau bisa disebut dengan etologistik dan pedagogi. Ini mengenai analisis diferensiasi fonologis dan leksikal Sunda Banten yang minim unduk usuk bahasa menunjukkan sosial egalitarisme atau kesetaraan sosial yang berbeda drastis dari priangan. Aksara Pegon adalah inovasi pedagogi lokal terbesar, memfasilitasi literasi Islam massal tanpa harus menguasai aksara Arab murni. Ini bukti kecerdasan ya teman-teman, bahwa Banten ini sangat lokal. Yang selanjutnya yaitu pilar estetika dan arsitektur, atau bisa disebut dengan semiotika simbol dan fungsi. Analisis semiotika arsitektur Masjid Banten Lama yaitu menara unik dan atasnya itu ada atap tumpeng. Sebagai akulturasi sintesis tiga benua, yaitu debus adalah aplikasi aksiologi kawani atau keberanian yang bersumber dari tauhid atau ketuhanan, bukan sihir. Batik Banten datualnya Pasaban adalah arsip sejarah visual yang terstruktur, menempatkannya sebagai kesenian dokumenter. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sejarah perkembangan Banten dari kerajaan hingga modern. Mari kita buka bab 2 ya teman-teman. Di bab 2 kita ada bedah dialektika sejarah Banten dalam 4 fase dan transisi otoritas kultural. Fase yang pertama yaitu akar agraris dan fondasi budaya, yaitu kita lebih ke pra-Islam, berakar dari Tarumanegara dan kerajaan Sunda di Banten Kira. Budaya awal agraris megalitik, mengenai situs Punden Berunda Lebak Sibudek. Sunda wiwitan sebagai ideologi ekologi teologis yang menempatkan alam sebagai ibu yang harus ditaati, bukan dieksploitasi. Fase yang kedua yaitu hegemoni maritim dan integrasi Islam mengenai kesultanan. Puncak kejayaan di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, konsepnya yaitu kedaulatan ekonomi dan politik absolut. Sultan Ageng Tirtayasa menolak POC atau politik divide et impera, bahkan mengirim Syekh Yusuf Al-Makassari untuk membangun jaringan perlawanan global. Banten adalah kosmopolis Islam dengan sistem peradilan yang diatur dalam fikih. Lanjut kita ke fase yang ketiga yaitu krisis elit dan penguatan sosiologis atau kolonialisme. Perpecahan elit Sultan Ageng versus Sultan Haji memicu intervensi VOC mengenai kontrak monopoli di tahun 1684. Terjadi diskontinuitas politik formal, namun kepemimpinan kultural secara efektif pindah ke ulama atau kiai. Geger Cilegon di tahun 1888 yang dipimpin oleh
Kiai Haji Wasid adalah bukti otoritas kultural ulama lebih kuat dari otoritas kolonial, mewakili perlawanan sosial atau religius. Fase selanjutnya yaitu restorasi identitas dan tantangan dualisme di era modern. Pembentukan Provinsi Banten, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 adalah upaya restorasi historis dan perjuangan otonomi regional. Tantangan sekarang yaitu dialektika dualisme, pembangunan ekonomi global, industrialisasi Cilegon versus konspirasi ekologi adat Baduy. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu mengenai unsur-unsur budaya utama di Banten. Kita buka ya teman-teman, di bab 3 ada anomi budaya Banten. Analisis leksikal dan fungsional budaya Banten adalah sintetis dan dinamis antara akar pra-Islam atau mungkin lebih ke Sunda Wiwitan dan supremasi Islam maritim dan lebih ke kesultanan ya teman-teman, dan adaptasi sosial di bawah tekanan kolonial. Analisisnya harus dilihat melalui lensa fungsional yang menghubungkan unsur leksikal atau mungkin bahasa dengan dampak sosialnya. Sistem bahasa di Banten yaitu faktor egaliter dan komparasi. Bahasa di Banten adalah cerminan langsung dari sejarah sebagaimana wilayah kosmopolitan dan struktur sosialnya. Yang selanjutnya yaitu Sunda Banten itu lebih ke egalitir dan struktur sosial fleksibel. Dialek Sunda Banten umumnya dituturkan di Banten Selatan seperti Pandeglang dan Lebak, memiliki ciri khas yang egalitir tanpa tingkatan bahasa dan undak usuk bahasa yang kaku, tidak seperti Sunda Priangan, yaitu mungkin lebih ke Sunda Priangan yaitu lebih ke Bandung, Garut dan lain-lain, yang memiliki tingkatan bahasa halus dan lebih ke lemes ya teman-teman. Fungsi sosialnya yaitu ketiadaan strata. Bahasa yang kaku menunjukkan struktur yang fleksibel dan minim stratifikasi sosial formal. Secara historis, ini memfasilitasi komunikasi yang lebih langsung dan horizontal, mendukung semangat anti-feodal yang diwarisi oleh Kesultanan Ageng Tirtayasa dan diperkuat oleh tradisi perlawanan rakyat. Selain itu ada bahasa Jaseng ya teman-teman, atau Jawa Serang, dan kita lebih ke mengenai aksara pegon. Di Jawa Serang atau bahasa Jaseng yang dituturkan di Serang dan Cilegon adalah bahasa yang bercampur dengan Melayu dan Sunda. Kita lanjut ke fungsi ekonominya, yaitu Jawa Serang secara historis berfungsi sebagai lingui franc perdagangan atau bahasa pengantar di pelabuhan Banten pada masa itu ya teman-teman, yang menegaskan karakter Banten sebagai kosmopolitas maritim. Aksara pegon ini adalah aksara Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa atau Sunda pegon. Sunda pegon ini bukan hanya tulisan teman-teman, melainkan inovasi pedagogi kelas pesantren pada masa itu. Fungsi kulturalnya yaitu pegon memfasilitasi gerakan literasi Islam yang masif, yang memungkinkan teks-teks keagamaan dari Timur Tengah atau mungkin lebih disebut dengan fikih atau tasawuf ya, diterjemahkan, dipahami dengan cepat oleh santri dan kiai yang di sana ya teman-teman, atau disebut dengan santri kiai lokal, menjadikannya alat penting dalam transmisi pengetahuan Islam tradisional dan memperkuat otoritas kultural ulama di desa-desa. Seni dan simbolisme analisisnya yaitu mengenai fungsi sosial dan estetika seni Banten tidak hanya sekedar hiburan, ia adalah media dokumentasi sejarah dan pelatihan mental spiritual, yaitu salah satunya yaitu Debus. Debus itu ada filosofi kawani dan moral jihad teman-teman. Debus adalah seni pertunjukan ekstrim, menunjukkan diri dan mengiris tubuh biasanya teman-teman, yang berakar kuat pada tradisi sufisme dan praktik tirakat atau penyucian diri secara spiritual. Filosofinya intinya yaitu adalah kawani,
Dalam bahasa Indonesia, kawan itu adalah keberanian atau ketidakgentaran yang bersumber pada tauhid atau keyakinan mutlak pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pemain debus percaya bahwa kekuatan pelindung berasal dari keteguhan iman, bukan dari benda fisik ataupun benda tajam ya teman-teman. Fungsi spiritualnya yaitu ritual tirakat, biasanya yaitu puasa, zikir dan meditasi. Sebelum penampilan biasanya proses pelatihan mental spiritual yang mengubah rasa sakit fisik menjadi pembuktian keyakinan. Yang selanjutnya yaitu fungsi historis, yaitu di masa lalu seperti pada masa pahlawan perlawanan Kiai Tapa abad ke-17. Debus berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan moral jihad atau semangat perlawanan. Semangat perlawanan rakyat Banten melawan kolonialisme pada masa itu ya teman-teman, mengajarkan bahwa tubuh bisa ditebus tetapi iman tidak. Kita ada lagi warisan Banten yaitu batik Banten, atau kita bisa disebut dengan arsip sejarah visual. Batik Banten dikenal karena motifnya yang unik dan memiliki makna historis mendalam, berbeda dari batik Jawa klasik. Nilai estetika dan fungsi dokumenternya yaitu motif Banten adalah arsip sejarah visual. Nama-nama motifnya diambil dari penemuan arkeologis berupa denah bangunan atau benda situs purbakala Keraton Surosoar di Kaibon. Contoh motifnya yaitu motif Datu Laya teman-teman, mohon maaf, yaitu mengacu pada denah kamar tidur Sultan. Selanjutnya itu ada motif Pasaban mengacu pada danah tempat musyawarah atau audensi. Fungsi kulturalnya yaitu batik Banten adalah seni dokumenter historis yang secara fungsional bertujuan untuk melestarikan memori. Memori ini kolektif ya teman-teman, memori Banten terhadap kejayaan kesultanan. Mengenakan adalah untuk bentuk afirmasi identitas regional dan koneksi spiritual intelektual dengan masa lalu. Religi dan pengetahuannya yaitu aktor dan struktur, yaitu membahas Islam di Banten adalah Islam yang kuat secara moral dan terstruktur secara sosial melalui institusi pesantren. Selanjutnya yaitu Kiai sebagai otoritas. Kiai sebagai otoritas yang terutama yaitu otoritas moral dan spiritual. Figur Kiai di Banten adalah biasanya pemimpin pesantren, adalah tulang punggung Islam Banten. Mereka menggantikan otoritas politik kesultanan yang biasanya kesultanan yang sudah runtuh, namun mereka menjadi penguat dan garda terdepan. Selain itu, fungsi sosial ya teman-teman. Kiai berfungsi sebagai otoritas moral spiritual dan mediator konflik informal di masyarakat. Keputusan mereka seringkali lebih ditaati oleh rakyat dibandingkan keputusan birokrasi formal yang biasa di pemerintahan, yang mengukuhkan posisi Banten sebagai tanah para kiai. Selanjutnya yaitu kosmologi Baduy. Model konspirasi teologis masyarakat adat Baduy di pedalaman Lebak ya teman-teman, terutama di Panekes, adalah manifestinya hidup dari kosmologi Sunda Wiwitan Banten pra-Islam. Fungsi ekologisnya yaitu sistem kepercayaan mereka adalah lebih ke model konspirasi teologis. Konsep ini dikukuh dalam hukum adat. Mereka yang melarang menggunakan teknologi modern atau teknologi masa sekarang dan eksploitasi alam berlebihan, berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ekologi yang ketat untuk menjaga kelestarian hutan, air, dan tanah. Transmisi intelektual tradisionalnya yaitu hubungan antara kiai dan santri di pesantren adalah struktur kunci. Fungsi pertama yaitu fungsi edukasi. Pertama, pesantren adalah transmisi intelektual tradisional yang mencetak kader-kader ulama dan pemimpin sosial, atau mungkin bisa disebut dengan penerus. Sistem pendidikan non formal ini mengajarkan ketaatan atau ta'zim dan kemandirian, atau mungkin bisa disebut dalam bahasa pesantren yaitu mustaqil.
Fungsi sosialnya yaitu jaringan alumni pesantren yang luas, memperkuat social cohesion atau kohesi sosial di seluruh Banten. Jaringan ini menjadi basis mobilisasi sosial dan politik, bahkan di daerah modern. Sistem sosialnya yaitu menganalisis sosial atau mungkin disebut kapital mendalam. Salah satunya kekayaan terbesar Banten adalah modal sosial atau non materi yang tercermin dalam tradisi kolektif. Selanjutnya yaitu rereongan. Teman-teman tahu tidak rereongan? Rereongan itu bisa disebut dengan modal sosial melampaui uang. Rereongan adalah istilah leksikal yang berarti bekerja bersama-sama secara fisik dan niat untuk menyelesaikan pekerjaan komunal. Misalnya, contohnya ya teman-teman, menanam atau membangun rumah-rumah atau pesta pernikahan. Ini adalah sinonim bagi gotong royong yang berakar pada budaya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi kapitalnya. Rereongan adalah bentuk modal sosial atau bisa disebut dengan sosial kapital. Sosial kapital Banten ya teman-teman, yang melampaui uang karena dibangun di atas elemen non materi. Non materi yang sangat kuat dan kokoh sekali. Kepercayaan Banten itu mengenai kepercayaan trust atau bisa disebut dengan kesiapan membantu tanpa pamrih. Menciptakan tingkat kepercayaan komunal yang tinggi. Jaringannya yaitu bisa disebut dengan memperluas dan memperkuat jaringan sosial horizontal antar warga. Misalnya mungkin contohnya dari tetangga ke tetangga, RT ke RW dan RT ke RT. Jaringannya yaitu selanjutnya jaringan pengaman sosial informal secara fungsional. Modal sosial reongan secara vital yaitu fungsi resiliensasi. Ia berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial informasi yang sangat efektif. Ketika terjadi krisis, yaitu terjadi kegagalan panen atau penyakit, kemiskinan struktural, individu atau keluarga yang kesulitan akan secara otomatis mendapatkan bantuan dari komunitas melalui jaringan reongan. Jadi sangat digambarkan bahwa Banten ini sangat saling bekerja sama sekali ya teman-teman. Yaitu lanjut ke kekuatan komunal. Tradisi ini mengajarkan bahwa kekuatan kolektif adalah kunci untuk melawan kemiskinan struktural dan ketidakadilan, menjaga kemandirian masyarakat Banten dari ketergantungan total pada negara atau pasar. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 4, yaitu mengenai pengembangan nilai kearifan lokal di Banten khususnya dalam tradisi dan keseharian. Yaitu mencakup ke kearifan lokal Banten bukan sekedar warisan budaya ya teman-teman, tetapi juga masuk ke filosofi hidup yang terbukti adaptif dan resilient. Berikut pengembangan dari 7 poin yang akan disebutkan. Yang pertama yaitu debus. Debus itu sudah dijelaskan tadi di nomor sebelumnya, yaitu mengenai integrasi fisik, spiritual, dan mental. Pengembangannya yaitu lebih spesifik. Debus adalah seni yang melampaui pertunjukan kekebalan fisik. Debus ini adalah mainstream dari pelatihan disiplin diri atau riyada dan fokus ke mental dan kekuatan spiritual atau immaterial power. Nilai intinya yaitu ketahanan dan pengendalian diri atau self-mastery. Debus mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam. Melalui integrasi spiritual, debus ini analoginya menghadapi tantangan hidup. Tantangan seberat apapun, seperti menghadapi senjata tajam, dapat diatasi dengan iman yang teguh dan pikiran yang fokus. Lalu selanjutnya ke seni tari topeng. Representasinya yaitu mengenai etika dan sejarah. Pengembangannya yaitu tari topeng, khususnya tari topeng Betawi Banten atau yang terpengaruh diadaptasi dari Cirebon, adalah media narasi sejarah, kritik sosial, dan pendidikan moral. Setiap topeng memiliki karakter yang mempresentasikan sifat manusia, yaitu baik dan buruknya. Nilai intinya yaitu cerminan diri atau introspeksi dan etika sosial. Tarian ini berfungsi sebagai kontrol sosial, lalu mengingatkan masyarakat tentang bahwa pentingnya berperilaku sesuai norma. Tarian ini adalah cara nonverbal untuk menanamkan nilai-nilai leluhur, menghindari
menghindari zolim atau perilaku yang tercela. Yang ketiga yaitu tradisi Maulid Nabi. Sentralitas ajaran Islam ini pengembangannya yaitu terkukur ke dalam penghormatan tinggi terhadap Nabi Muhammad SAW melalui peringatan Maulid Nabi, bukan hanya ritual, tetapi penguatan identitas keagamaan yang kuat dan bersumber pada ajaran ulama besar. Yaitu contohnya seperti Syekh Nawawi Al-Batani. Peringatan ini sering dibarengi dengan praktik sedekah, pengajian, dan rereongan. Nilai intinya yaitu ketaatan dan solidaritas. Momen Maulid Nabi Muhammad SAW ini menjadi ajang silaturahmi, memperkuat ikatan komunal, dan mendalami etika kenabian sebagai panduan hidup sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kearifan lingkungan, khususnya di Baduy. Pelestarian murni ini pengembangannya yaitu kearifan lingkungan di Banten tidak hanya sebatas upaya pelestarian, tetapi seringkali bersifat filosofi, yaitu mengenai filosofi konservasi ekstrim pada masyarakat Baduy Pikoko. Larangan mencemarinya yaitu mencemari alam yang khususnya itu adalah harga mati. Di wilayah lain terdapat penetapan hutan larangan atau penggunaan sistem pertanian tradisional. Nilai intinya yaitu keharmonisan atau bisa disebut dengan harmoni dan keseimbangan ekosistem. Menghargai alam sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati. Bumi sebagai ibu dan bukan objek eksploitasi. Yang kelima yaitu tradisi adat. Menjaga identitas dan hukum sosial, pengembangannya yaitu tradisi adat seperti upacara adat dan ritual pernikahan. Misalnya proses sawer atau siraman. Berfungsi sebagai menjaga batas moral dan sosiologis. Aturan adat seringkali diresapi oleh nilai-nilai Islam dan nilai lokal. Nilai intinya yaitu mengenai tanggung jawab atau accountable dan ketertiban sosial. Adat memastikan bahwa transisi kehidupan, lahir, menikah, dan meninggal dilakukan dengan penuh makna dan tanggung jawab penuh terhadap keluarga serta komunitas. Mencegah alienasi kultural. Dan yang selanjutnya yaitu kuliner khasnya, lebih ke kuliner khas Banten itu mencakup ke identitas dan kearifan pengolahan pangan pengembangan. Kuliner Banten seperti sate bandeng atau ikan bandeng tanpa tulang dan nasi uduk Banten dengan serundeng dan emping. Mencerminkan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya lokal dan ekonomi lokal. Sate bandeng misalnya adalah cara inovasi mengatasi duri ikan yang banyak, mengubah kelemahan menjadi kekuatan produk. Lalu yang selanjutnya yaitu nilai intinya adalah kreativitas lokal dan pemanfaatan sumber daya yang efisien. Kuliner menjadi penanda identitas dan membangun kemandirian ekonomi daerah. Yang selanjutnya yaitu kesadaran spiritual atau etos kerja dan integritas. Ini jawaban nomor 4 yang poin yang 7-nya itu pengembangannya kesadaran spiritual religius yang tinggi menghasilkan etos kerja dan integritas dalam interaksi sehari-hari. Prinsipnya itu salah satunya kawani atau keberanian yang etis. Tumbuh dari kesadaran spiritual ini keyakinan bahwa segala tindakan diawasi oleh Tuhan, mendorong perilaku jujur dan menghindari kecurangan. Nilai intinya yaitu jujur dan disiplin. Fondasi bagian ketahanan ini, masyarakat harus adil dan beradab. Kesimpulannya yaitu dari semua poin nomor 1 sampai 7 adalah Banten pilar ketahanan kultural. Kearifan lokal di Banten dari debus hingga tradisi Maulid berfungsi sebagai sistem nilai terintegrasi yang menopang ketahanan kultural, sosial, dan ekologis masyarakat. Secara keseluruhan, kearifan lokal Banten adalah model pendidikan karakter yang utuh yang mengajarkan masyarakat untuk hidup mandiri. Biasanya ada salah satu contohnya itu leit atau bersatu atau bisa disebut dengan reongan, berani bisa disebut dengan kawani, dan beradab dalam adat maupun dalam agama. Pelestarian nilai-nilai ini sangat penting sebagai benteng kultural menghadapi derasnya arus globalisasi yang cenderung individualistik dan konsumtif.
Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5 mengenai sastra lisan, legenda, dan nilai moral. Yaitu sastra lisan bisa disebut dengan Bank Data Moral Banten ya. Sastra lisan sebagai kurikulum etika lisan atau bisa disebut dengan folklore. Folklore di Banten adalah repositori nilai-nilai komunal yang sangat berfungsi sebagai kurikulum etika lisan yang efektif, menanamkan ajaran moral, teologis, dan sosiologis. Melalui narasi yang sublimatif, ia adalah gudang memori kolektif yang secara halus mengatur perilaku sosial manusia ataupun masyarakat. Klasifikasi dan fungsinya yaitu sangat naratif ya. Sastra lisan di Banten dapat diklasifikasi berdasarkan isi dan fungsi ritualnya, di mana setiap genre memiliki spesifik dalam menjaga tatanan sosial. Yang selanjutnya yaitu ke legenda atau toponimi dan moral geografi. Deskripsinya, legenda adalah nilai narasi yang menjelaskan asal-usul tempat. Seringkali dihubungkan dengan peristiwa supranatural atau tokoh yang biasanya ya teman-teman heroik ataupun suci. Fungsinya yaitu legenda menciptakan moral geografi, misalnya kisah Batu Kaung atau Batu Pelangi yang menjelaskan formasi alam secara implisit, mengajarkan bahwa topografi wilayah adalah hasil intervensi moral dan hukum ilahi. Hal ini mengikat masyarakat pada tempat tinggalnya dengan tanggung jawab etis. Fungsinya yaitu kontrol sosial dengan mengaitkan tempat fisik dengan kisah moral. Legenda berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang halus, mengingatkan penduduk tentang konsekuensi dari pelanggaran etika saat mereka melewati ataupun menggunakan tempat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dongeng dan mantra atau bisa disebut dengan jampe. Dongeng adalah narasi fiktif yang mengajarkan bersifat didaktis, bersifat mengajar, yaitu dongeng biasanya menampilkan tokoh manusia biasa ataupun hewan yang mengajarkan nilai-nilai universal ya ataupun global seperti kejujuran, kerja keras, dan kepatuhan. Sedangkan mantra biasanya formulanya yaitu lisan pendek yang diyakini memiliki kekuatan magis atau spiritual. Fungsinya yaitu sebagai ritual untuk pengobatan, perlindungan, dan penghasilan. Penggunaannya memperkuat hubungan antara alam, fisik, dan spiritual, seperti menegaskan otoritas orang yang mengucapkannya. Sepertinya biasanya orang yang mengucapkannya itu adalah kiai, dukun, ataupun bisa disebut dengan orang pintar. Analisis nilai moral kritis yaitu anti-feudalisme dan hidden transcript. Sastra lisan di Banten mengandung nilai moral kritis yang berfungsi sebagai kartu pengaman sosial, menyuarakan kritik terhadap kekuasaan tanpa berhadapan langsung. Banten anti arogan dan tawadu. Manifesting anti kapasitas lokal, banyak kisah Banten seperti legenda Batu Kuung secara fundamental adalah kritik keras terhadap elit tiran dan keserakahan yang tidak berdasarkan, yaitu kritik sosial. Hukumannya biasanya dikutuk menjadi batu atau ditimpa bencana yang menimpa saudagar sombong atau pengusaha yang temak menjalankan nilai tawadu ataupun rendah hati dan kedermawanan ataupun sedekah ya misalnya. Yaitu fungsi kritis. Secara fungsional, narasi ini adalah manifesto anti kapitalis lokal yang disampaikan secara naratif. Mereka mengajarkan bahwa kekayaan atau modal ekonomi harus diikuti oleh modal spiritual ataupun tawadu. Ini adalah warisan dari kesultanan yang menjunjung tinggi tentang keadilan sosial dan merupakan alat psikologis untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan sosial di masyarakat. Selanjutnya yaitu kesetiaan dan ketaatan. Model pendidikan karakter seperti kisah-kisah sukses dan kepahlawanan dalam sejarah di Banten khususnya seringkali menekankan pentingnya hubungan guru dan murid ataupun kiai dan santri. Transmisinya yaitu ilmu yang berkah dan etis. Keberhasilan tokoh-tokoh misalnya dalam memperoleh ilmu kebal ataupun ilmu kesaktian.
selalu dikaitkan dengan kesetiaan dan ketaatan yang mutlak pada ulama ataupun guru yang diyakini oleh memiliki barokah atau keberkahan. Fungsinya yaitu selanjutnya fungsi pedagogis. Ini adalah model ideal dalam pendidikan karakter di Banten. Sastra lisan mengajarkan bahwa transmisi ilmu yang berkah dan etis hanya dapat terjadi melalui jalur otoritas spiritual yang benar dan didasarkan pada adab, yaitu sopan santun, etika, dan tata krama. Dan ketaatan bukan sekedar kecerdasan, tapi nilai ini menjadi fondasi bagi sistem pesantren di Banten. Selanjutnya yaitu keadilan sosial. Suara rakyat atau hidden transcript sastra lisan dalam menganalisis James Scott berfungsi sebagai suara rakyat, yaitu wacana kritik tersembunyi yang biasanya beredar di antara kaum subaltern atau rakyat jelata tanpa diketahui oleh penguasa. Yaitu tema kemenangannya yaitu biasanya tokoh kecil, seringkali cerita menampilkan tokoh yang jujur. Contohnya petani, mungkin santri atau wong cilik yang mampu mengalahkan tokoh besar yang zalim atau biasanya penguasa ataupun orang-orang kaya ataupun orang-orang besar. Selanjutnya itu fungsi politik pasif. Analisis semacam ini tidak mendorong pemberontakan terbuka seperti contohnya Debus, melainkan menanamkan semangat perlawanan pasif dan harapan akan keadilan yang bersifat transenden atau keadilan akan datang jika tidak di dunia maka di akhirat. Heidi Transcript ini memelihara api perlawanan kultural ya khususnya teman-teman, dan memastikan bahwa legitimisme moral penguasaan ini sangat zalim akan selalu mempertanyakan oleh rakyat jelata. Kesimpulannya yaitu sastra lisan di Banten memastikan bahwa meskipun otoritas politik formal memungkinkan dikendalikan oleh kekuatan jalur seperti contohnya POC atau birokrasi yang korupsi, otoritas moral dan standar etika komunal ini tetap berada di tangan rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita rakyat. Menguasai kajian kebantenan bukan hanya kewajiban UTS saja teman-teman, tetapi kewajiban moral kita sebagai calon guru bahasa dan sastra Indonesia, dan maupun kamu sebagai penjaga narasi dan pewaris kurikulum etika lisan ini. Saya dan kamu pun yang sedang menonton bertanggung jawab penuh untuk menyamakan nilai salam peradaban Banten dan salam perjuangan USBR, yaitu Universitas Setia Budi Rangkas Bitung, kepada generasi penerus bangsa. Semoga usaha gigi ini membuahkan hasil terbaik di penilaian Ibu Sri Perwati Ningsih MPD selaku dosen pengampu. Oke, itu saja dari saya. Sukses untuk kuliahnya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.